Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rispa dengan NPM 33342300032. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil resume jurnal perlakuan panas dan permukaan dengan tema kegagalan pada perlakuan panas. Di sini kami menggunakan jurnal yang berjudul A New Microcrack Characterization Method for Quench Cracking in Induction Hardened Steel dengan diampu oleh dosen Kerandes Indah Uswatu Nasana, SSI, MT. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Lispa di NPM 333430032 dan ada teman saya Ardian Giri Prapanca-Lubis dengan NPM 33342300099 dan Muhammad Iqbal Khalid dengan NPM 33342300107. Di sini untuk memperlancar presentasi kami sudah membuat outline. Yang pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan dan hasil, dan ketiga kesimpulan. Nah, pada slide ini akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pendahuluan. Penelitian ini didasarkan pada tingginya tingkat kegagalan yang terjadi pada komponen industri, khususnya bearing berperforma tinggi, akibat fenomena quench cracking yang muncul selama proses pendinginan cepat dari fase austenit ke martensit. Metode analisis konvensional seperti linear intercept analysis dinilai masih memiliki keterbatasan karena hanya mampu memberikan data statistik terkait frekuensi retakan tanpa menjelaskan mekanisme fisik yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode karakterisasi retakan mikro yang lebih komprehensif dengan melakukan analisis terhadap fitur retakan secara individual serta mengkorelasikannya dengan morfologi, martensit, dan distribusi kedalaman dari permukaan material. Selanjutnya pada slide ini yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah memperkenalkan metode kuantifikasi retak mikro yang baru dan lebih detail. Yang pertama, itu ada menganalisis retakan secara individual seperti panjang, lokasi, dan sudut. Yang kedua, mengkaji hubungan ukuran martensit dengan karakteristik retak. Dan yang ketiga, memetakan distribusi densitas retak terhadap kedalaman permukaan. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian, yang mana pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan material berupa baja karbon tinggi ASTM A485 grade 2 yang umum digunakan pada komponen bearing. Proses pelakuan panas yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah induction hardening pada suhu sekitar 900 hingga 950 derajat Celcius untuk membentuk fase austenite. Setelah itu, dilakukan proses quenching menggunakan media polimer untuk menghasilkan martensite. Kemudian dilakukan treatment pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam untuk memaksimalkan transformasi martensit. Tahap terakhir adalah tempering pada suhu 182 derajat Celcius selama 2 jam untuk mengurangi tegangan sisa dalam material. Untuk analisis peneliti, menggunakan mikroskop optik dengan pembesaran tinggi serta SEM. Berbeda dengan metode konvensional, penelitian ini menganalisis setiap retakan secara individual dengan parameter seperti panjang retak, kedalaman dan permukaan, sudut retak, serta ukuran pad martensite. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada bagian mekanisme retak, penelitian ini mengklasifikasikan retakan menjadi dua jenis utama, yaitu internal crack dan interfacial crack. Internal crack merupakan retakan yang terjadi dalam plat martensite dan biasanya memotong bagian midrib, sedangkan interfacial crack terjadi pada batas antara martensite dan austenite sisa. Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa internal crack memiliki jumlah yang lebih dominan dibandingkan interfacial crack. Retakan ini umumnya terjadi pada zona martensite dengan tingkat kekerasan yang tinggi, yaitu sekitar 700 hingga 750 Hv. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme terbentuknya retakan tidak selalu disebabkan oleh impingement atau benturan antar plat martensite seperti yang dijelaskan dalam teori konvensional. Sebaliknya, retakan juga dapat dipicu oleh faktor internal dari struktur martensite itu sendiri, terutama adanya fenomena twinning pada bagian midrib yang berperan sebagai jalur perambatan retak.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori anomali impingement. Pada bagian ini, penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian dengan teori konvensional, yaitu teori impingement. Menurut teori tersebut, retakan tersebut akibat tumbukan atau pertemuan antar plat martensite selama transformasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak retakan, khususnya internal crack, muncul tanpa adanya bukti interaksi atau benturan antar plat martensite. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme retak tidak sepenuhnya bergantung pada impingement. Sebaliknya, retakan diduga lebih dipengaruhi oleh faktor internal dari martensite itu sendiri. Kemudian salah satu faktor yang berperan adalah fenomena twinning pada bagian midrib martensite yang dapat menjadi jalur perambatan retak di dalam struktur material. Kemudian hubungannya dengan kedalaman permukaan, yaitu retakan ini tidak tersebar merata dan dipengaruhi oleh kedalaman dari permukaan. Pada kedalaman tertentu, seperti sekitar 600 mikrometer, retakan terlihat lebih jelas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu selama proses induction hardening yang menyebabkan variasi transformasi martensite dan tegangan dalam material. Kemudian pada bagian hasil, penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama yang sangat penting. Pertama, ditemukan adanya zona kritis atau critical depth, yaitu pada kedalaman sekitar 1 mm dari permukaan, di mana densitas retakan mencapai nilai tertinggi, yaitu sekitar 1000 retakan per milimeter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa area tersebut merupakan bagian yang paling rentan terhadap kegagalan. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan antara ukuran martensite dengan jenis retakan yang terbentuk. Martensite berukuran lebih kecil, yaitu sekitar 10 hingga 20 mikrometer, cenderung menghasilkan interfacial crack. Sedangkan martensite yang lebih besar, yaitu sekitar 20 hingga 30 mikrometer, cenderung menghasilkan internal crack. Kemudian hasil yang ketiga yaitu dari segi orientasi. Internal crack umumnya membentuk sudut lebih dari 80 derajat terhadap midrib, sehingga hampir tegak lurus. Sementara itu, interfacial crack memiliki sudut kurang dari 10 derajat dan cenderung sejajar dengan batas antar fase. Kemudian yang terakhir, keberadaan karbida juga berpengaruh terhadap pembentukan retakan. Karbida juga menjadi titik awal atau nukleasi retak. Dan semakin besar atau semakin banyak karbida, maka densitas retakan juga akan semakin meningkat. Pada slide terakhir ini yaitu mendapatkan kesimpulan, yang mana penelitian ini menunjukkan bahwa metode karakterisasi retakan mikro yang dikembangkan mampu memberikan analisis yang lebih detail dibandingkan metode konvensional. Kegagalan akibat quench cracking dipengaruhi oleh geometri martensit dan kedalaman material dengan densitas retak tertinggi pada sekitar 1 mm dari permukaan. Selain itu, ukuran martensit, orientasi retakan, dan keberadaan karbida juga berperan dalam pembentukan retak. Sehingga temuan ini penting untuk optimasi proses perlakuan panas juga mengurangi kegagalan material. Cukup sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.